Balon-balon Hamas picu 400 titik kekacauan, Israel murka, rasain. Balon-balon yang dikirim Hamas telah memicu reaksi keras dari negara Zionis, Israel. Hujan bom yang dikirim Israel dilakukan melalui tank-tank serta pesawat-pesawat tempur mereka yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Tentu saja banyak orang yang merasa aneh bagaimana sebuah kiriman balon dapat membuat sebuah negara membalasnya dengan serangan militer penuh. Ternyata Israel benar-benar sakit hati. Israel tidak bisa main slow. Ternyata diketahui balon-balon tersebut mengangkut benda-benda rumahan namun sangat mematikan bagi kawasan Israel. Pantas saja. Setidaknya hal itu terbukti dengan klaim dari data pemadam kebakaran Israel yang menyebut balon-balon tersebut telah memicu ratusan titik api. Lalu apa sebenarnya yang diangkut oleh balon-balon tersebut? Mari kita simak ulasannya. Tank dan pesawat tempur Israel terus mengebom pos-pos Hamas pada Jumat 28 Agustus 2020, sedangkan kelompok radikal itu membalasnya dengan serangan roket. Jual beli serangan itu sudah berlangsung selama 3 minggu terakhir dan tidak menunjukkan adanya indikasi penghentian serangan meski sudah ditengahi negara-negara lain. Jurnalis AFP di lokasi melaporkan sirene peringatan terdengar sebelum fajar di dekat perbatasan Israel ketika serangan udara terjadi dan Hamas menembakkan 6 roket sebagai pembalasannya. Kelompok Palestina yang menguasai Gaza sejak 2007 itu mengatakan roket tersebut adalah respon langsung terhadap eskalasi oleh penjajah Israel. Israel melancarkan gelombang serangan baru sebagai pembalasan yang menargetkan target militer Hamas lainnya di Gaza, termasuk lokasi pembuatan senjata, kata pernyataan militer Israel yang dikutip AFP. Balon-balon itu memicu lebih dari 400 kekacauan di area selatan Israel, menurut data pemadam setempat. Balon api banyak dianggap sebagai upaya Hamas untuk meningkatkan persyaratan gencatan senjata informal di mana Israel berkomitmen melonggarkan blokade 13 tahun dengan imbalan ketenangan di perbatasan. Namun sejauh ini yang dilakukan Israel adalah memperketat blokade. Israel juga melarang nelayan Gaza melaut dan mencegah barang-barangnya melintasi wilayah itu. Satu-satunya pembangkit listrik di Gaza akhirnya ditutup karena kekurangan bahan bakar. Delegasi Mesir sudah bolak-balik coba menengahi pertikaian kedua kubu. Upaya itu juga diikuti utusan Qatar untuk Gaza, Mohammed El-Emadi, yang terbaru mengirimkan bantuan sebesar 30 juta dolar Amerika atau setara 439,1 miliar rupiah. Sebelum mengadakan pembicaraan dengan para pejabat di Israel, tepatnya di Tel Aviv. Sumber-sumber yang dekat dengan delegasi Qatar mengatakan Israel telah memberitahu Emadi bahwa mereka bersedia melanjutkan pengiriman bahan bakar untuk pembangkit listrik dan melonggarkan blokade jika serangan balon api diakhiri. Bantuan keuangan dari Qatar yang kaya minyak untuk wilayah miskin itu juga menjadi komponen utama dari gencatan senjata terbaru yang disepakati pertama pada November 2018 dan diperbarui beberapa kali setelahnya. Ketiadaan kata sepakat dalam penerapannya telah memicu gejolak berulang di perbatasan. Gejolak itu meningkat jadi konflik besar pada tahun 2008, 2012, dan 2014. Sementara mediator selalu berusaha mencegah meletusnya perang yang baru.
Di sisi lain, tentara Israel mengatakan pesawat tempur dan tank Israel menyerang fasilitas Hamas di Gaza pada Kamis 28 Agustus 2020. Serangan Israel dibalas para milisi dengan menembakkan setengah lusin roket ke arah Israel Selatan. Aksi saling serang ini terjadi ketika mediator PBB atau penengah sedang bekerja untuk menenangkan di sepanjang perbatasan Gaza dan Israel tersebut. Dilansir dari Reuters, tidak ada laporan korban dari kedua sisi. Militer Israel mengatakan pihaknya menghantam infrastruktur bawah tanah dan pos militer milik Hamas. Serangan tentara Israel itu dimaksudkan sebagai tanggapan atas balon helium yang diluncurkan ke lahan pertanian Israel Selatan pada Senin 24 Agustus 2020 lalu. Hamas kemudian menembakkan 6 roket ke arah Israel serta menarik putaran kedua serangan Israel, kata tentara Israel. Juru bicara militer Israel mengatakan dia tidak memiliki informasi di mana roket Gaza mendarat, tetapi tidak ada satupun yang disambut oleh sistem Iron Dome-nya. Hamas telah mencoba menekan Israel untuk meredakan blokade atas Gaza dan memungkinkan lebih banyak investasi seperti dengan membiarkan Palestina meluncurkan lusinan balon helium yang membawa bahan bakar ke wilayah Israel Selatan dalam beberapa pekan terakhir. Para mediator PBB Mesir dan Qatar telah bekerja untuk memulihkan ketenangan. Utusan Qatar Muhammad Al-Emadi berada di Gaza sejak Selasa kemarin dan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Hamas. Israel telah menyerang fasilitas Hamas hampir setiap malamnya selama 2 minggu terakhir ini, serta mengatakan bahwa tidak akan mentolerir balon pembakar tersebut. Dengan intensitas ketegangan yang tinggi, Israel telah menutup satu-satunya penyeberangan komersialnya dengan Gaza, melarang akses laut dan menghentikan impor bahan bakar ke jalur pantai. Penghentian impor bahan bakar mengakibatkan pembangkit listrik satu-satunya di Gaza tutup pada minggu lalu. Pejabat kesehatan telah menyerukan keprihatinan bahwa penutupan pembangkit listrik dapat memperburuk situasi Gaza yang diserang pandemi COVID-19.